warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Nandasari dengan NIM 2161-2010-21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok kami, yaitu kelompok 11, tentang kebijakan mutu. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang pengertian dari kebijakan mutu. Kebijakan mutu sendiri itu adalah pertanyaan formal yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi yang menetapkan komitmen organisasi terhadap pencapaian mutu produk atau layanan, serta menetapkan kerangka kerja untuk tujuan dan sasaran mutu. Kebijakan mutu mencerminkan komitmen organisasi terhadap kepuasan pelanggan, pemenuhan persyaratan produk atau layanan, atau terhadap pematuhan suatu perusahaan terhadap peraturan dan standar serta perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Syarat-syarat yang diterapkan dalam kebijakan mutu. Kebijakan mutu harus jelas dan didefinisi dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran mutu dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Kebijakan mutu harus konsisten dengan visi, misi, dan nilai perusahaan atau organisasi. Kebijakan mutu harus dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian mutu. Kebijakan mutu harus dapat diimplementasikan dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi sehingga menemukan dukungan dan keterlibatan dari semua pihak terkait. Kebijakan mutu harus dapat disesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, sehingga tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan mutu. Dengan menerapkan syarat-syarat tersebut, analisis kebijakan mutu dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dan mengevaluasi kebijakan mutu diterapkan dalam organisasi. Yang dimana menganalisis dan mengevaluasi kebijakan mutu yang telah diterapkan dalam sebuah organisasi melibatkan beberapa langkah penting, yang dimana berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat Anda ikuti. Yang pertama ada tinjauan kebijakan mutu, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis kebijakan, yang keempat ada evaluasi kinerja, yang kelima ada identifikasi perbaikan, yang keenam ada umpan balik dan rekomendasi, yang ketujuh ada implementasi perubahan. Dan juga ada pula manfaat penerapan kebijakan mutu yang baik dan efektif, yang dimana terdapat 7. Yang pertama ada peningkatan kualitas produk dan layanan, yang kedua ada efisiensi operasional, yang ketiga ada peningkatan produktivitas, yang keempat ada pengendalian risiko, yang kelima ada peningkatan kendaraan dan konsistensi, yang keenam ada kepatuhan regulasi, yang ketujuh ada inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan di sini juga ada pula hambatan dan tantangan kebijakan mutu, yang dimana terdapat berbagai. Yang pertama ada kurangnya pemanfaatan tentang kebijakan mutu, yang dimana adalah salah satu hambatan utama dalam menganalisis dan menjelaskan syarat kebijakan mutu adalah kurangnya pemahaman tentang konsep kebijakan mutu itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kebijakan mutu. Dan juga ada yang kedua, kurangnya sumber daya, yang dimana terdapat menganalisis dan menjelaskan syarat-syarat kebijakan mutu membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti waktu, tenaga kerja, dan anggaran. Kurangnya sumber daya dapat menyulitkan proses analisis data dan penjelasan syarat kebijakan mutu. Dan ada pula di sini perubahan lingkungan bisnis, yang dimana lingkungan bisnis yang terus berubah dapat menyebabkan perubahan dalam persyaratan dan kebutuhan kebijakan mutu. Hal ini dapat menyulitkan analisis dan penjelasan syarat kebijakan mutu yang relevan dengan lingkungan bisnis yang berubah. Dan juga ada pula kurangnya data dan informasi, yang dimana terdapat analisis dan penjelasan syarat kebijakan mutu membutuhkan data dan informasi yang memadai. Kurangnya data dan informasi yang relevan menyulitkan proses analisis dan penjelasan syarat kebijakan mutu. Dan pula ada terakhir yang dimana adalah kompleksitas organisasi, yang dimana organisasi yang kompleks dengan banyak unit bisnis dan departemen dapat menyulitkan analisis dan penjelasan tentang syarat kebijakan mutu. Hal ini karena setiap unit bisnis atau departemen
mungkin memiliki kebutuhan dan persyaratan yang berbeda dalam kebijakan mutu. Baiklah, saya lanjutkan. Saya beri waktu kepada teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Yohana Natalia Mandorong dari kelas 6A3, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul menganalisis dan mensyaratkan kebijakan mutu. Jadi di dalam mensyaratkan kebijakan mutu ada berbagai permasalahan yang harus kita ketahui, bahwa dalam kebijakan mutu ada yang namanya problem masalah yang harus kita lakukan. Di dalam suatu permasalahan yang harus kita lakukan, selama permasalahan itu harus kita lakukan. Jadi di dalam suatu permasalahan itu kita lakukan, maka terjadi yang namanya simpangan baku yang harus kita lakukan dalam proses memanajemen waktu. Jadi di dalam memanajemen waktu perlu dalam waktu yang harus kita lakukan dalam menganalisis kompleksitas waktu. Jadi di dalam kompleksitas waktu, maka dalam kompleksitasnya harus ada berbagai macam mensyaratkan kebijakan mutu. Yang pertama, kebijakan mutu dalam mensyaratkan ibadah yang harus kita lakukan di dalam berbagai macam. Jadi di dalam berbagai macam itu ada yang namanya permasalahan yang harus kita tidak ketahui, seperti masalah yang harus kita lakukan di dalam kebijakan mutu. Jadi yang kedua itu permasalahan mutu. Jadi di dalam permasalahan mutu tuh harus ada yang namanya kompleksitas yang harus kita lakukan selama permasalahan itu tidak terjadi simpangan baku. Nah, jadi yang ketiga itu permasalahan yang tidak harus kita ketahui di dalam permasalahan kebijakan mutu. Jadi di dalam persyaratan kebijakan mutu ada yang namanya persyaratan yang harus kita ketahui, bahwa di dalam kehidupan yang namanya problemsitas, yaitu bahwa dalam permasalahan problem harus ada yang namanya ketikan yang harus kita lakukan selama problem masalah terjadi. Jadi yang keempat itu ada permasalahan yang namanya permasalahan problemsitas waktu. Nah, jadi di dalam permasalahan problemsitas waktu itu ada yang namanya permasalahan yang kita tidak ketahui. Jadi di dalam permasalahan itu wajib kita harus ketahui di dalam permasalahannya harus ada ketikan yang harus kita lakukan di dalam pekerjaan. Nah, jadi dari hasil kesimpulan yang saya lakukan dalam video ini adalah bahwa dalam manajemen waktu harus ada yang namanya permasalahan yang tidak kita ketahui di dalam permasalahan waktu. Dari hasil sekian video saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan beberapa teman saya yang sudah menjelaskan tadi. Jadi saya menarik suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah, dari analisis dan penjelasan tentang syarat kebijakan mutu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan mutu yang efektif memainkan peran penting dalam pengelolaan mutu organisasi. Kebijakan mutu yang baik harus memiliki tujuan yang dapat diukur, komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, bahasa yang jelas, dan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, organisasi dapat mencapai berbagai dampak positif, termasuk peningkatan kualitas produk atau layanan, efisiensi operasional, pengurangan biaya, peningkatan keterlibatan karyawan, dan pemenuhan persyaratan dan standar yang baru. Jadi, dari hasil kesimpulan ini, saya menjelaskan itu bahwa suatu perusahaan itu, jika ada kebijakan mutunya itu